Oke guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Taufik dari 33 Motovlog. Jadi ini daily ride kali ya, gua masukinnya. Ini sebenarnya bukan daily ride banget ya, jadi gue pengen sebenarnya sengaja keluar, pengen ke mana? Ke dealer Suzuki. Gue pengen beli baut, ngeliatin bautnya hilang. Yang kanan sih yang hilang, yang kiri gue lepas buat contoh. Nah jadi bautnya hilang, gue pengen ke dealer Bekasi yang dealer Suzuki yang di Bekasi, yang di Kalimalang, yang deket pondok, ke arah Pondok Kopi gitu deh pokoknya. Nah by the way juga ini gue lagi nyobain apa sih namanya, mounting GoPro yang beda. Sebelumnya kan gue pakai offset mount gitu, jadi GoPro nya agak ketengahan. Ini gue agak taruh nggak pakai offset mountnya, jadi mungkin kameranya bakal lebih ke kiri kali ya, tapi nggak tahu. Nanti lihat aja posisinya gimana, dan kemungkinan akan lebih nunduk ini karena extensionnya itu pendek. Jadi mentok case nya gitu sama helm gue. Oh iya, by the way, lagi viral ya, yang di Lembang itu knalpot. Gimana ya, gue ngelihatnya rada miris juga sih. Sebenarnya penertiban sih bagus ya, apalagi kalau yang pakainya knalpot yang berisik banget gitu ya, yang dan geber-geber di jalan gitu ya. Sayangnya itu kesannya tuh kayak apa ya, kayak rada barbar juga gitu loh. Maksudnya diketok-ketok itu buat apa gitu loh. Terus sama digeber-geber ke kupingnya. Itu sih lucu ya. Cuman apa ya, kalau mungkin kalau yang praktekin tuh bukan polisi sih kayak seru gitu loh, kayak oh mampus lu gitu. Lagian lu knalpot belinya yang berisik banget gitu. Nah tapi ini karena ada anggota polisinya ya, jadi kesannya tuh kayak apa, jadi kayak mencoreng nama polisinya gitu loh. Jadi sangat disayangkan menurut gue sih ya. Menurut gue tuh harusnya mendingan kayak dulu tuh, kayak Ridwan Kamil kan, yang di Bandung kan kalau knalpot berisik tuh di motornya diangkut ke Polres gitu ya, terus knalpotnya disita gitu. Nah itu kan lebih enak gitu loh, nggak perlu dibikin budek juga atau gimana gitu loh ya. Cuman sekali lagi itu apa ya, 11-12 gitu, maksudnya kayak 50-50 sih. Orang pun menanggapinya tuh ada yang negatif, ada yang positif gitu loh. Nah kalau gue sih mau apa ya, kalau gue lebih ngelihat dari perspektif warga situ juga ya kan, perspektif mungkin emang di situ yang lewat Lembang pakai knalpotnya emang nggak sopan semua, atau mungkin yang bawa motornya tuh nggak sopan juga gitu loh, atau bahkan malah yang belum harusnya bawa motor dia bawa motor gitu loh. Kayak misalnya masih di bawah umur, nggak punya SIM kayak gitu. Setahu gue sih kayak gitu ya di Lembang ya. Jadi makanya kayak mendukung juga gitu loh, cuman kok caranya gitu amat gitu loh. Dan istilahnya mungkin kayak ada kayak gue nih, misalnya gue jalan Lembang tapi gue nggak geber-geber gitu kayak, dan gue pilih knalpotnya yang nggak gitu berisik gitu loh, yang lebih ramah lingkungan gitu loh. Nah kalau gue kena juga kan gue kasihan gitu istilahnya. Nah mungkin juga ada beberapa yang kayak gitu kena juga dan kasihan gitu loh. Nah makanya sangat disayangkan perlakuannya begitu sih. Tadi dealer yang lewat rupanya, udah ngobrol. Udah, kita putar balik deh. Ya jadi menuai kontroversi lah itu. Sekarang kita sudah nyampe. Wah,
Terus ini juga enggak ya? Enggak lah. Anti filternya lepas dulu. Mbak, mau beli baut kayak gini ada mbak? Baut panel GSX GSX-R 150 gesek Bu. Oh nggak ada ya, jadi inilah dealer Suzuki, motornya matic semua. Nggak ada? Oh ya udah, nggak ada guys, onan berarti belinya nih. Kalau filter olinya ada mbak? Berapaan? Beli 2 deh. Kalau stiker gesek R150 ada nggak? Oh, nggak lengkap ya? Yang hitam nggak ada ya? Oh, yang baru nggak ada ya? Oh, belum ada. Oh, inden. Oh, tapi yang baru belum ada ya, Mbak ya? Kalau yang 2020 ada, pengen inden. Hah? Oh, nggak ada. Kalau 2000 aja ada? Goceng adanya. Ya, ada 2000 nih. Ya kasih mbak. Oke guys, jadi ini dia beli filter oli karena itunya nggak ada, ya wis lah. Yang ada aja lah. Mau beli stiker juga nggak ada juga. Sudahlah. 17.000. Iya, jadi gue tadi pengen beli stiker juga kalau ada. Gue pengen yang baru sih, cuman ya ternyata belum ada. Dan dia pun yang lamanya juga mesti inden. Oh ya, gue lupa nanya harganya berapa. Wow, ada gesek R150 merah. Polosan. Yolah, jauh. Iya, jadi itu tidak dapat ternyata bautnya. Harus beli online dah berarti. Di online sih ada, cuman gua harganya itu banget, 16.000 gitu. Biasanya dealer tuh sama online ya, sama apa namanya, sama Tokped gitu ya, yang orang jual itu biasanya jauh dealer lebih murah sih, lebih murah ya 30%-an gitu lah, 10 sampai 30% lebih murah. Nah, aku berharap bisa dapat ya 10.000 gitu di situ. Ya ternyata nggak ada. Ya udahlah. Ya udah, OTW pulang lah, mau hujan tuh lagian. Nggak jelas banget videonya asli. Cuman niat beli baut sih sama tes kamera sebenarnya. Cuman kayaknya ngomongin knalpot yang itu seru juga. Gue jujur jadi ada kejadian itu, gue jadi rada apa ya, rada jiper gitu. Maksudnya kayak gue takutnya nih di daerah Jakarta, daerah Bekasi gitu, warga-warga atau polisi pada ikut-ikutan kayak gitu loh, pada bikin acara razia barbar gitu, takutnya. Cuman peristiwa itu sangat disayangkan aja sih kalau gue ya. Ini kan kayak dulu deh, kayak Ridwan Kamil, kalau berisik knalpotnya disita atau motornya dibawa ke kantor polisi, terus di kantor polisinya diganti knalpotnya gitu ya, pakai knalpot standar lagi gitu. Itu gue masih terima gitu. Tapi kalau misalnya, dan itu ya dengan syarat sebelumnya pasti ada uji desibel gitu ya. Jadi nggak asal gue berisik nih gitu loh. Nah, sebenarnya juga kalau ngomongin desibel ya, itu sebenarnya abu-abu guys. Jadi kayak misalnya itu kan tertulis ya 180 cc 83 desibel ya kalau nggak salah ya. Nah, di situnya tuh nggak tertulis cara pengetesannya gitu loh guys. Jadi misalnya kayak lo berapa RPM ya kan, terus jaraknya ke knalpot tuh berapa, terus gimana gitu. Nah, setahu gue sih ada kayak gitu, cuman itu
adanya di apa ya, di uji lingkungan gitu, di peraturan lingkungan hidup gitu. Dan itu pun peraturannya bukan buat motor yang udah di jalan dimodif gitu loh, tapi itu peraturannya untuk peraturan pabrik yang baru mau bikin motor gitu loh. Jadi kayak lu harus jalan sekian kilometer per jam, RPM sekian, jaraknya sekian. Nah itu kayak gitu kan kalau di peraturan yang lingkungan hidup gitu loh. Nah cuma untuk pengecekan yang spesifik kalau tilang menilang gitu ya, itu nggak ada. Gue udah ubek-ubek sih nggak nemu ya. Mungkin kalian kalau nonton video ini ada yang nemu, bisa di share di bawah ya, kita sharing gitu ya, kali aja gue salah kan. Nah itunya pun abu-abu gitu loh, jadi kayak gimana ya. Kalau pakai knalpot standar tuh kayak aduh sepi banget gitu ya, ngantuk ya kan. Mungkin kalau knalpot standar Ducati mah enggak ya. Kalau standarnya motor kayak gini ya, atau motor Jepang lah istilahnya pada umumnya, itu hampir semuanya nggak ada suaranya sih. Cuman kayak jadi gitu loh, gue jadi kayak males banget, kayak ya ampun, modif di Indonesia tuh kayak apa-apa serba ribet gitu ya. Sebenarnya sih gampang harusnya ya kalau menurut gue ya. Misalnya kayak untuk menghindari knalpot yang berisik gitu ya di jalan, nah mungkin lah bisa dibikin untuk pabrik gitu ya, bikin knalpot SNI untuk jalan raya gitu. Jadi polisi pas ngecek pun, pas ditilang pun, kalau knalpotnya tidak masuk di list gitu ya, ditilang gitu loh. Kan bisa kayak gitu. Istilahnya gue yang cuman manusia biasa aja bisa berpikir seperti itu gitu loh. Daripada kayak gini kan, knalpotnya ya pro kontra lah, terus abu-abu gitu loh. Mendingan kayak gitu dibikin SNI knalpot gitu. Jadi kalau yang ada standarnya ya nggak ini udah dites nggak berisik dan nggak ketilang gitu kan. Nah kalau yang istilahnya kalau di luar negeri ada road legal lah, ada kayak lisensinya gitu. Jadi kalau beli SC Project atau apa gitu kan, ada kayak semacam kartunya gitu loh, kartu yang bukti kalau itu udah lulus tes untuk jalan raya gitu loh. Nah kayak gitu-gitunya gitu loh, kan bisa dibikin gitu. Pro kontra banget sih emang, gara-gara dia buah-buahin sih. Jadi gimana ya. Ya gue jadi itu aja sih, jadi sejak ada gituan gue jadi rada mager kemana-mana lagi, jadi kayak jiper. Aduh, yaudah guys, mungkin ini video gabutnya sampai sini dulu ya. Cuman ke bengkel yang jaraknya sangat dekat dengan rumah dan barangnya nggak ada. Yaudah guys, gitu aja dari gua Taufik dari R33 Motovlog undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.